di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan memberi tutorial tentang VoIP di Cisco. Jadi di sini ada router 2081, di sini ada switch, ini ada IP pun, dan ini ada PC. Nah, gimana caranya? Di sini ada ketentuan ya. Di router ini dimiliki VLAN 30 dengan nama natif. Untuk IP pun sendiri VLAN 20 dengan nama voice dengan network 192.168.20.0/24. Dan untuk PC VLAN 10 dengan nama data dan network 192.168.10.0/24. Oke, untuk pertama kita sambungkan dulu di port 00. Oke, dan di router 2 untuk ini untuk switch. Oke, ini arahnya ke PC ya, di fase Ethernet. Kita sambungkan. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita config di sini. Kita buka aja ke CLI, langsung kita masuk ke mode privilege, enable config. Sekarang kita akan membuat VLAN terlebih dahulu seperti ketentuan ya. VLAN 10 dengan nama data, lalu VLAN 20 dengan nama voice, dan VLAN 30 dengan nama natif. Oke, untuk melihat VLAN kalian bisa lakukan do show VLAN. Nah, ini VLAN kita, VLAN 10, 20, 30 dengan nama data, voice, dan natif itu. Oke, kita keluar. Untuk keluar ketik aja key. Oke, setelah kita buat VLAN, kita akan menyambungkan interface tadi ke VLAN tersebut. Yang pertama adalah interface yang menuju ke router, yaitu kita lihat untuk memastikan, yaitu interface 001. Oke, ketik aja interface fa0.1. Nah, kalau begini kita switch port mode terang. Nah, ini untuk agar dia bisa mengasih alamat ke sini, kita perlu terang di sini di bagian router switchnya. Kita perlu terang si router biar bisa memberi IP pada si phone ini. Selanjutnya kita masuk ke INT interface yang menuju ke PC dan IP telepon. Phone ini ada di interface, kalau nggak salah 2 dan 3 harusnya. Ya, 2 dan 3. Langsung aja INT, karena dia jamak atau banyak, kita pakai range. INT range FA012 sampai 3, lalu switch port mode mode akses ya,
akses sweet port akses VLAN 10. Oke, setelah itu sweet port voice VLAN 20. Nah ini penjelasannya ada dua, yaitu sweet port akses VLAN 10 ini untuk PC, VLAN untuk PC, dan yang voice ini selalu digunakan untuk IP phone. Jadi dia di dalam IP phone dia akan menggunakan voice, tidak akses. Oke, setelah ini selesai, kita akan setting si router. Kita ke router. Oke, CLI tekan no, enable config. Oke, yang pertama-tama kita harus buat IP alias int f0/0 dengan alias ini untuk si data si PC 10, lalu encapsulation.1q 10, lalu kita kasih IP address, kita singkat APDD aja, APDD 192.168 sesuai ini IP-nya ya. Karena dia network jadi kita pakai sini 1 24.25.25.25.0. Oke, sudah, kita akan pindah untuk si IP phone-nya int fa 0/0 t20, kita encapsulation lagi, encapsulation.1q 20, bisa kasih IP address 192.168.20.1/25. Oke, nah setelah ini kita perlu mengaktifkan si interface tadi. Kan interface router defaultnya adalah disable, jadi kita perlu mengaktifkannya dengan tekan int interface 0/0 terlalu no shutdown atau no SH. Nah, ini dia berarti sudah aktif. Selanjutnya kita akan membuat IP pool untuk ini akan digunakan oleh IP phone dan PC. Oke, kita buat IP DH kita dulu. Oke, IP DHCP pool, kasih nama voice dengan network 2.168.20.0 seperti tentuan ya, network 2.168.20.0 ya, fix 24 255.255.255.0, lalu default root 2.168.20.1 dan sebentar. Lalu kita kasih option 150, option 150 bisa kalian cek sendiri ya di Google. Itu adalah option wajib untuk si voice ini tadi, VoIP. Jadi option 150 IP dengan IP atau 2
168.20.1. Oke, lalu enter. Lanjut, lalu exit. Sekarang yang kedua yaitu full untuk data dengan network 92.168.10.0.25.0 sesuai ketentuan di sini networknya. Lalu default rootnya 92.168.10.T1. Untuk di sini kita tidak perlu kasih option ya sebenarnya, tidak perlu sih harusnya, karena dia adalah PC. Ke PC dia tidak perlu kasih option. Jadi yang di sini kita skip aja. Setelah itu, untuk mencegah adanya konflik antara IP, kita perlu mengecualikan sebuah IP. Jadi agar kita kayak mengunci IP tertentu agar dia tidak dipakai oleh user siapapun. Itu menggunakan IP DHCP address. Nah, ini agar IP yang kita cantumkan tidak dipakai oleh siapapun dan untuk menghindari sebuah konflik. Tekan 92.168.40.1. Lalu sini saya menyantumkan di default rootnya agar tidak dipakai oleh PC ataupun apapun. Oke, selanjutnya kita exit. Exit. Selanjutnya kita menuju teleponi service. Lalu kita ke auto. Coba kita lihat command dulu. Auto assign. Auto assign ini untuk memberi sebuah dial number. Mungkin nanti kita akan buat sebuah dial number. Cuma ketika auto assign dia akan secara default menyeting si dial number phone tersebut secara otomatis. Ini saya akan auto assign 1, 2. Jadi dia hanya akan meng-assign 1 device sampai 2 device. Lalu enter. IP source trace 92.168. IP ini adalah IP di voice tadi. Lalu T1 dengan port 2000. Oke. Selanjutnya max DN, max dial number. Sini saya akan mengeset maksimal dial numbernya adalah 5. Lalu max ePhones. Saya akan mengasih 2. Jadi maksimal perangkat phones yang berada di sini saya set menjadi 2. Sebab itu mungkin tidak akan terhubung ya yang satunya. Oke, selanjutnya kita akan men-setting iPhone dial number 1. Nah, untuk yang pertama kita kasih number 1001. Oke.
untuk iPhone nomor 2 kita kasih nomor 1002. Oke, setelah itu mungkin cukup ini settingannya ya. Jadi kalian cuma perlu setting IP untuk si iPhone dan PC tadi, lalu setting telepon service seperti AutoSign tadi dan MaxDN atau MaxPhone, lalu PhoneDN atau untuk dial numbernya itu ya. Itu adalah opsi dial number. Jadi ketika kamu memiliki 10 dial number dan atau sign-nya 5, dia akan memakai 5 dari dial number tersebut. Oke, selanjutnya kenapa kok merah? Kita klik saja. Nah, kita belum menghidupkan si phone, makanya jadi merah. Karena kita hidupkan. Apa nih? Oke, sudah. Oke, masih terhubung. Lagi. Nah, coba kita cepat. Oke, sudah semua ini. Kita lihat. Bisa kita lihat di sini dia sudah mendapatkan VLAN 20 dengan IP address sesuai dengan di atas dengan line number 1002 dan yang bawah adalah 1001. Sama ya, sama. Dan untuk PC kenapa tidak bisa ya? Bentar. Yang tidak bisa coba IP DHCP full data ya. Kasih option oke, coba masih belum bisa. Oke, kalau kita buka set ya, enable constant to show error. Oke, sudah dapatkan epic, tapi kenapa yang tidak? Saya tahu. Maksudnya adalah klik saja PC-nya. Aduh, ngelag. Perlu hapus ini, nggak penting. Kita ke desktop, lalu ke web configuration. Ini kalian DHCP saja. Ada request dan ya dapat kan. Saya lupa hal itu. Jadi kalau dia nggak dapat IP, coba cek IP configuration lalu lihat apakah dia static atau DHCP. Pastikan dia DHCP karena dia mendapat IP dari router dan kita lihat ya sudah mendapat IP di sini. Oke, lalu kita tes si phone. Kita akan mencoba mengcall phone satunya. Bisa ya. Halo. Sudah bisa, kita bisa coba tes. Oke, bisa ya. Wah. Ya, jadi begitu mungkin kurang lebih. Jadi pastikan dulu si PC mendapat IP configuration-nya secara DHCP. Lalu
Untuk bagian router, jangan lupa untuk option satu yang wajib untuk voice itu, option 150 lalu IP address-nya. Oke, mungkin sekian video untuk kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.